Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bertiga nih. Yang dua lagi belum ya. Kita tunggu atau mulai nih. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Malam ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat ya. Kemudian juga masih selalu semangat ya. Semangat untuk mengikuti perkuliahan kita sampai akhir tentunya ya. Oke. Sebentar ya. Atau ada yang masuk lagi. Yang belum ada itu Rizal sama satu lagi Jaka ya. Semuanya sudah di rumah kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap ya. Berarti ada yang masih belum mengerjakan tugasnya ya? Saya belum, Bu. Saya baru lihat dua nih. Belum ya? Oke. Nanti bisa diupdate karena yang sudah mengumpulkan pun nanti mungkin akan perlu tambahan ya seiring dengan materi kita ya. Jadi berjalannya materi berarti akan ada perbaikan untuk tugas yang sudah dikumpulkan. Namun kalau misalkan mengumpulkannya tentu saja berbeda ya. Kalau yang mengumpulkannya mungkin per step akan berbeda dengan yang nanti mengumpulkan di akhir. Karena di dalam perkuliahan ini selain nilai tugas juga ada yang namanya nilai formatif ya. Jadi artinya saya juga punya hak untuk memberikan keaktifan ya, nilai keaktifan. Kemudian juga sebagai tentu saja keaktifan itu sebagai bentuk tanggung jawab ya. Jadi sebagai latihan kalian menghadapi nanti di depan pekerjaan yang selanjutnya gitu ya. Atau mungkin untuk menghadapi pekerjaan yang lebih baik. Oke, materi presentasinya sudah munculkah? Oke, Rizal sudah masuk ya. Kemudian siapa lagi satu? Jaka belum ada. Oke, materi presentasinya sudah ada? Suara saya jelas? Ada, Bu. Jelas, Bu. Ada, jelas ya. Materinya sudah ada, sesuai dengan yang kemarin dijanjikan, kita akan mulai membahas hari ini masuk ke materi yang ketiga ya. Jadi akan membahas tentang bagaimana aplikasi mobile itu dibuat ya. Jadi perancangan aplikasi mobile. Kita lihat. Oh sebelumnya ini ada quote dulu. Jadi kalau dari Steve Jobs ya. Jadi saya memunculkan icon Steve Jobs karena dia yang paling salah satu tokoh yang paling walaupun mungkin sudah tidak ada. Salah satu tokoh di dalam teknologi ini beliau ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menyukai sesuatu ya kita nggak akan ekstra gitu ya, kita nggak akan ekstra berusaha, bahkan kita juga tidak akan ekstra bekerja gitu ya, sampai weekend pun dilabas untuk bekerja gitu ini. Kemudian juga tentu saja diiringi dengan semakin sering kita mengikuti berbagai macam tantangan. Itu kalau kita tidak menyukainya ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, oh saya adalah pakar di bidang apa gitu ya, di bidang A, di bidang B, di bidang C, kalau dia tidak melakukan ini, berarti dia ada kemungkinan tidak menyukai hal tersebut ya. Jadi itu juga menjadi catatan kita. Kalau misalkan kita mau expert di bidang satu bidang, berarti kita harus mencintainya. Berarti kita harus bisa meluangkan banyak waktu. Kemudian bahkan juga kita bisa memakai waktu weekend kita ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin akan dikorbankan gitu. Itu karena saking kita mencintainya gitu ya. Itu sedikit untuk membuka saja. Kita masuk ke materi ya. Kita lihat. Nah, ini review ya. Review dari yang sebelumnya.
Jadi yang sebelumnya kita mengenal apa itu teknologi mobile, dari mulai perkembangan perangkat, bahkan diiringi dengan perkembangan jaringan tentunya ya. Dan ini juga beriringan dengan perkembangan aplikasi yang dibangun. Jadi tentu saja berkaitan dengan sistem operasi dan lain sebagainya. Itu bagian dari aplikasi mobile. Jadi semakin meningkat sesuatu, baik perangkat maupun softwarenya, tentu saja perkembangan bagaimana kita membuat aplikasi juga semakin berkembang. Di bawah. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kita melihat dulu di sini. Jadi ada ini saya mengambil sumber dari sweetmedia.com ya. Jadi kita akan sedikit melihat bagaimana sih rancangan aplikasi mobile, proses rancangan aplikasi mobile yang mereka lakukan ya. Jadi kita akan sedikit melihat bagaimana industri pembangunan aplikasi atau yang kita kenal sebagai perusahaan IT gitu ya, IT solution dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat bagaimana mereka membuat atau membangun aplikasi ya, khususnya aplikasi mobile tentunya. Nah ini karena sesuai dengan mata kuliah kita gitu, kita akan melihat bagaimana proses aplikasi mobile itu dibuat, bagaimana proses pengembangannya atau proses pembangunannya dari awal kah atau dari kita akan melakukan perbaikan gitu ya dari sistem yang sudah ada. Ini ada 5 hal yang penting dan umumnya adalah sama ya. Jadi setiap aplikasi baik itu mobile ataupun web ataupun juga desktop dan lain sebagainya, bahkan sistem informasi juga mungkin akan seperti ini kurang lebih. Kemudian kita lihat di sini ada discovery ya. Jadi semuanya berawal dari bagaimana kita mencari mendapatkan ide ya. Jadi tentu saja membuat aplikasi dari ide ya, dari sebuah permasalahan atau dari permintaan. Dan biasanya permintaan juga dari permasalahan ya, karena ada sebuah masalah terkait tools, penggunaan teknologi khususnya, supaya semakin memudahkan prosesnya, supaya semakin mudah proses bisnisnya, supaya semakin cepat prosesnya. Itu tentu saja kita menggunakan aplikasi ya, dan tentu saja dibarengi dengan perangkat yang digunakan. Nah ini idenya, jadi muncul dari ide, saya mau buat apa gitu ya, entah itu mau bikin games atau bikin aplikasi gitu ya, atau bikin sosial media baru gitu ya, atau membuat aplikasi chatting baru, itu bisa menjadi sebuah ide ya. Banyak sekali idenya ya, entah itu kita mau membuat aplikasi native atau hybrid atau bahkan web gitu ya. Itu semua berawal dari ide tentu saja. Nah yang kedua, yang tidak kalah penting setelah kita menemukan ide, jadi supaya orang-orang tahu gitu apa yang kita pikirkan. Di kemarin seperti kita lihat, kalian dapat tugas rancangan ya, jadi menemukan ide, mau membuat apa sih. Nah tentu saja itu ada baiknya kalau didampingi dengan sebuah desain. Jadi rencana layoutnya akan seperti apa gitu. Jadi baik itu untuk user interface atau user experience-nya. Jadi mengapa? Karena supaya lebih jelas gitu. Kalau misalkan saya mau membuat aplikasi misalkan untuk chatting gitu ya, aplikasi chatting kan banyak gitu ya. Nah seperti WhatsApp, Line, Telegram gitu ya. Nah kalau kita mau membuat sesuatu yang baru, bisa saja kita akan berbeda dari sisi tampilan dan mungkin saja kita akan menambahkan sesuatu dari experience-nya. Jadi mungkin tidak sekedar chatting atau melakukan panggilan atau bahkan melakukan panggilan video, tapi juga bisa melakukan meeting gitu ya. Meetingnya misalkan tidak terbatas 5 gitu ya, tapi bisa sampai 30 orang atau bahkan sampai ratusan seperti Zoom gitu ya. Nah itu tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Itu adalah awalnya dari ide dan dari desain. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat aplikasi, kalau yang kemarin saya lihat dari yang dibuat oleh Devia ya, kemudian dibuat oleh Tatang, itu ada aplikasi yang untuk laundry, kemudian untuk perjalanan umroh ya. Nah itu apakah tampilannya nanti akan dimulai dari data-data pelayanan, misalkan untuk laundry dimulai dari data pelayanan kah, misalkan ada yang biasa saja atau ada yang ekspres, kemudian ada keterangan harga,
atau langsung ke user akan memesan gitu, atau ada login dulu kah, atau ada screen ini ya, flash screen dulu atau ada apa dulu gitu ya. Nah, itu dijelaskan dari sini. Jadi rencana desain juga sangat penting untuk dikemukakan ya. Jadi selain untuk supaya orang-orang tahu apa yang ada di dalam ide kita, kemudian juga rencana ke depan nanti perancangan akan seperti apa juga ini dijelaskan melalui desain ini ya. Jadi bukan hanya sekedar mimpi, oh saya ingin buat ini, tapi mimpi itu akan terrealisir, akan menjadi nyata gitu ya dengan adanya desain ini. Langkah awalnya gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga setelah kita membuat ide desain bahkan sampai tidak jadi juga gitu ya. Nah, yang ketiga ini development ya. Langkah ketiganya adalah perancangan gitu ya. Ini yang paling utama. Jadi yang paling utama dari proses perancangan ya tentu saja ini development. Nah, development ini tergantung dari apakah kita melakukan perancangan aplikasi ini sendiri, misalkan kalau sendiri mungkin sudah pasti ya kita langsung ngoding. Tapi kalau misalkan kita bertim, ya kemungkinan ada proses lain ya. Sebentar. Kemungkinan ada proses lain ya, misalkan di dalam development ini tentu saja disesuaikan dengan proses metode yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan kemarin kita menentukan aplikasi yang kita buat itu adalah mau native, mau hybrid atau web, itu juga sudah bisa dijadikan metodologi. Jadi sudah bisa dijadikan ancangan kita untuk membuat aplikasi mobile, atau kita mau membuat metode berdasarkan metode yang lain seperti waterfall atau prototyping atau agile gitu ya, atau yang lainnya itu bisa saja gitu. Jadi tergantung dari scope aplikasi yang kita buat, bahkan sampai tim kita ada berapa orang gitu. Mungkin kalau aplikasinya dibuat sendiri ya tadi ya, jadi setelah desain layout tentu saja kita akan langsung membuat aplikasi sendiri. Nah, kalau misalkan ada tip, ya mungkin ada meeting sesuai dengan metode yang kita usung gitu. Apakah itu prototyping gitu ya. Kalau misalkan prototyping berarti ada hubungannya dengan permintaan dari luar. Jadi kalau misalkan usernya mintanya apa, ya tentu saja itu akan ada proses meeting dulu atau proses penyesuaian biasanya terkait dengan cost ya, biaya pembangunan atau bahkan waktu yang diperlukan untuk pembangunan ini berapa lama. Nah, itu dari situ juga. Itu kemudian tentu saja setelah kita membuat aplikasi ini yang biasa terjadi di dalam membuat aplikasi, setiap programmer gitu. Setiap programmer pasti mengalami ini setelah membuat rencana layout. Jadi ada ide rencana layout, kemudian perancangan atau coding gitu ya. Nah, tentu saja kita akan melakukan proses debugging ini. Nah, proses debugging ini bukan hanya mencari error, tapi sebagai stabilisasi. Jadi supaya aplikasi yang kita buat ini stabilkah atau sesuai dengan permintaankah gitu ya. Melihat apakah proses yang diminta sudah adakah gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kualitasnya, apakah bisa diinstal aplikasinya, apakah bisa atau masih perlu perbaikan gitu ya. Kalau misalkan di dalam aplikasi Android mungkin banyak APK yang error gitu ya, itu juga perlu dilihat lagi yang menyebabkan error itu apa gitu, apakah jaringannya atau aplikasi Androidnya yang bermasalah gitu ya, ataukah ada kode-kode yang error. Nah, itu juga saling ini ya harus diperhatikan gitu. Kalau misalkan di dalam web setelah kita merancang secara lokal, apakah ketika online gitu ya. Jadi ketika di online kan apakah sudah running sesuai dengan yang dirancang secara lokal, apakah database-nya sudah terakses kah atau masih error gitu ya. Jadi ini semua ada proses debugging-nya. Nanti di minggu depan kita akan membahas ini lebih minggu depan ya. Ya, minggu depan. Jadi UTS, kemudian kita akan membahas publishing-nya. Nah, ini yang kalah pentingnya adalah distribution atau publishing-nya ya. Jadi setelah kita membuat aplikasi,
tentu saja harapannya adalah aplikasi yang kita buat ini bermanfaat ya. Jadi bukan hanya bermanfaat, oh saya sudah bisa bikin aplikasi membuat menyimpan data, misalkan menyimpan data produk di dalam smartphone tanpa online, tapi bisa didistribusikan nanti ketika dimanfaatkan untuk online juga bisa gitu ya. Nah ini juga tentu saja kita berharap apa yang kita lakukan juga bisa menghasilkan pundi-pundi ya, menghasilkan penghasilan gitu. Jadi berbuah sebagai jalan omset kita. Nah ini juga di sini ya, jadi prosesnya ada di sini di distribution. Apakah kita mau masuk ke dalam Google Play Store atau mau di sharing di website kita pribadi atau hanya sekedar prototype gitu ya sebagai penelitian. Nah itu juga kembali ke distribution ini atau untuk memenuhi permintaan dari perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalkan di perusahaan IT mungkin ini yang mendistribusikannya adalah bagian lain. Jadi ada bagian marketing prosesnya. Jadi entah dia bertugas untuk menjual aplikasi yang sudah dirancang atau dia hanya sebagai hanya untuk memberikan saja sesuai dengan permintaan gitu ya. Ini bermacam-macam. Jadi, tentu saja kita juga bisa memanfaatkan media sosial gitu ya. Kemudian juga kita bisa lewat email juga banyak di berbagai cara. Jadi sama dengan misalnya proses ini seperti kita berjualan sebuah produk pakaian gitu ya atau yang lainnya. Karena aplikasi juga sebuah produk digital dan tentu manfaatnya bukan hanya sekedar seperti pakaian tapi juga sebagai alat bantu proses bisnis gitu ya. Gitu. Dari kelima ini kita bisa lihat di sini kenapa sampai membuat aplikasi mobile ya. Jadi kenapa sih harus membuat aplikasi mobile gitu ya, dan aplikasi-aplikasi yang lain juga banyak ya. Dan termasuk juga kalau kita lihat sebetulnya web juga termasuk ke mobile karena sekarang sudah bukan lagi melihat ke basis aplikasinya tapi bagaimana si user menggunakan aplikasi itu. Jadi otomatis kenapa si aplikasi mobile ini menjadi semakin booming sekarang karena perangkat yang digunakan ini semakin banyak yang menggunakan perangkat mobile gitu ya. Jadi mobile di sini dalam artian bukan hanya sekedar berpindah tempat gitu ya. Kalau laptop juga bisa pindah tempat ya. Tapi mobile ini adalah smartphone gitu ya. Jadi sudah menjadi pandangan masyarakat gitu ya bahwa mobile itu berarti smartphone gitu, aplikasi yang ada di dalam HP Android atau iOS atau yang lainnya gitu atau tablet gitu. Nah, ini kita lihat bahwa pengguna mobile banyak sekali ya, jadi bisa sampai 3 kali lipat dari penduduk ya, populasi gitu. Walaupun ini kalau internet memang sudah semua orang pasti menggunakan internet. Jadi ini sudah saya bahas di pertemuan pertama ya. Ini lebih lengkapnya, jadi datanya seperti ini tahun 2019. Jadi yang 2020-nya saya belum nemu lagi ya. Jadi mungkin akan ada penambahan yang lebih lanjut. Mungkin ada, karena kita ketahui sekarang pandemi ya, semua di rumah dan otomatis mengandalkan aplikasi mobile, bahkan perangkat mobile. Nah ini proses perancangan aplikasi mobile dengan Android Studio tentunya ya, jadi hampir mirip dengan tadi proses aplikasi perancangan aplikasi mobile, entah dia di tadi itu apa sih, suite apa? Saya lupa ya. Ada yang menyimakkah? Suite apa tadi? Halo? Coba kita lihat dulu. Nanti yang punyanya marah kalau saya bilang suitemedia.com ya. Oke, dari suitemedia.com itu kan kita tidak tahu ya apakah dia menggunakan Android Studio atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini lebih spesifik kita menggunakan Android Studio. Jadi kalau menggunakan Android Studio prosesnya seperti ini. Sama ya sebetulnya. Jadi intinya
berawal dari ide atau permintaan, kemudian juga prototyping untuk user interface ya. Cuman mungkin kalau di sini tidak dijelaskan user experience-nya, karena memang user interface dan user experience ini beda tipis ya. Kadang-kadang kita juga bisa menjelaskan user experience melalui user interface gitu ya, atau sebaliknya user interface, tapi user interface belum tentu bisa dijelaskan melalui user experience. Jadi gitu ya, karena user interface itu sudah pasti tampilan yang akan terlihat akan seperti apa. Kalau user experience bukan tampilan yang terlihat, tapi tampilan atau proses yang akan berjalan gitu ya. Jadi melalui tampilan yang akan terlihat nantinya. Gitu. Kemudian juga kita lihat di sini sama ya, developing and testing. Jadi kalau di sini disatukan ya, ketika kita ngoding di dalam Android Studio itu sudah bisa melakukan running, dan proses running itu adalah proses testing ya. Jadi testing kita apakah mau menggunakan device-nya langsung atau menggunakan emulator. Ya, nah ini ada dari mulai tampilan ya, ini layout dengan XML, kemudian komponen tesnya di dalam bahasa Java atau Kotlin gitu ya, Java atau Kotlin, kemudian juga ada proses manipulasi di manifest gitu ya. Jadi apakah itu ada tambahan gitu ya untuk di manifestnya, apakah kita ada akses gitu, akses ke internet atau akses ke kontak gitu ya. Seperti kita ketahui ketika kita download sebuah aplikasi di dalam Play Store, selalu ada izin ya, izin kalau aplikasinya itu akan mengakses kamera kita mungkin ya, atau mengakses audio kita, atau dia akan mengakses kontak gitu ya. Ini diatur di manifest. Kemudian ada build configuration. Jadi build configuration ini misalnya adalah dari layout ya. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan builder ya. Jadi apakah dia mau banyak ya, apakah dia ke database gitu ya, apakah dia ke device-nya. Nah, ini semua dari sini gitu. Kemudian juga yang terakhir ada publishing. Jadi masih mirip-mirip ya, masih sama gitu sebetulnya mah, cuman beda basisnya aja. Gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Atau ada yang sudah membaca dan ada yang langsung mau ditanyakan, sudah tidak sabar? Boleh ya? Atau ketika saya menerangkan boleh ada yang menyala juga nggak apa-apa ya. Ada yang tanyakan dulu kah? Lanjut. Belum, Bu. Belum ya, oke. Jadi saya halo-halo supaya tidak merasa bicara sendiri ya. Lanjut. Ya, Bu. Lanjut ya, oke. Lanjut ini. Jadi ketika kita melakukan build tadi ya, melakukan running untuk aplikasi mobile khususnya ya. Jadi jangan lupa bahwa tentu saja beda ya ke APK yang kita peroleh di dalam Google Play Store dengan APK yang kita bikin sendiri. Jadi kalau kita bikin APK sendiri itu otomatis kita punya identitas baru gitu. Jadi bukan hanya pengguna aplikasi, tapi kita adalah seorang developer atau seorang programmer. Nah, makanya di sini ada opsi pengembang gitu ya, opsi untuk developer. Jadi opsi untuk yang membuat aplikasi khusus. Jadi harus diaktifkan dulu ininya. Jadi apapun aplikasinya, jadi pasti ini ada gitu, karena opsi pengembang ini khusus ya, jadi tidak sama dengan pengguna aplikasi pada umumnya. Kalau aplikasi pada umumnya kan dia hanya tinggal download, install gitu ya. Tapi kalau untuk developer ini dia ada perlakuan khusus gitu. Jadi makanya ini harus diaktifkan. Dan ini umumnya untuk HP atau smartphone Android ya, Android Samsung gitu ya. Kalau misalkan tipe yang lain mungkin akan ada sedikit perbedaan, tapi intinya adalah jangan lupa mengaktifkan developer option-nya, ini opsi pengembangnya gitu diaktifkan. Cara-caranya nanti di modul lebih jelasnya bisa dilihat bagaimana stepnya. Untuk yang belum tahu, kalau yang sudah tahu mungkin tinggal mengaktifkan saja. Nah ini pada akhirnya adalah mungkin yang sebelumnya belum ada opsi pengembangnya, nah setelah mengaktifkan ini akan muncul seperti ini. Di developer option atau opsi pengembang gitu, ini di on kan. Kemudian juga ada permintaan atau izin untuk USB debugging. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan running dengan langsung smartphone kita, ini harus diaktifkan gitu ya. Ini lebih ke teknis gitu, nanti dicobain silahkan. Jadi kalau kita menggunakan App Inventor pun sama gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah kita akan mencoba
mencoba aplikasi yang sudah kita buat. Jadi apapun gitu ya, ini harus diaktifkan, apapun toolsnya gitu. Begitu. Dan ini sedikit himbauan ya gitu. Jadi kata decoding.com, jadi running dengan device langsung itu lebih baik gitu ya, jadi lebih cepat, kemudian fiturnya juga lebih terasa gitu ya, kita lebih tahu gitu apakah ini berjalan atau tidak. Jadi kemudian juga kita juga bisa mengetahui bahkan sampai mengetahui si aplikasi yang kita buat ini sampai boros baterai atau enggak gitu, kemudian lebih mudah atau tidak dibanding kita menggunakan emulator. Jadi kalau emulator kan bohongan gitu ya, simulasi gitu. Jadi belum tentu terinstal ke dalam HP kita. Tapi kalau misalkan dengan running device, otomatis kita bisa langsung tahu. Ini hanya sebagai himbauan yang sifatnya wajib mungkin. Nah ini kemarin juga kita sudah menyinggung, jadi membuat aplikasi Android natif ini menggunakan Android Studio. Jadi mengingatkan kembali developerandroid.com ya, ini semuanya di sini. Jadi dari mulai kita ingin mengetahui perkembangan Android, kemudian perkembangan Android Studio, atau belajar Androidnya sendiri juga ini bisa di sini. Jadi artikel terbaru bagaimana Android Studio gitu ya, bagaimana penggunaan Android Studio ini bisa di sini. Jadi, nah ini kita lihat di sini ada versi terbaru 1412 ya. Ini kalau saya masih menggunakan 411 karena cepat banget. Jadi mungkin ada beberapa yang masih menggunakan 401 gitu ya, 40 sekarang udah 41. Dan 41-nya juga sudah 412 gitu. Nah ini versi Android Studio 411 ya, ini yang terinstall, yang saya install gitu ya. Jadi bahkan kalau kita belajar Android Studio di tempat lain gitu bahkan ya, nah saya masih lihat versinya bukan 41 ya, tapi masih versi dahulu gitu. Jadi saking cepatnya update-nya gitu ya, saking cepatnya perkembangan mobile aplikasi, jadi kadang-kadang ini tidak sesuai dengan tadi ya developer android.com, tidak sama gitu atau belum menyesuaikan. Tapi itu semua sebetulnya tidak masalah. Jadi, perbedaannya yang lama dengan yang baru tentu saja mungkin yang baru, yang dulu gitu ya, memang masih menggunakan yang dulu, ada beberapa yang ada perubahan gitu ya. Perubahannya biasanya tidak begitu banyak, tapi biasanya kalau kita menggunakan versi yang terbaru itu lebih terkini, lebih kekinian gitu lah ya. Lebih kekinian sesuai dengan tentu saja lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan mungkin versi sebelumnya adalah kita harus ngetik dari awal membuat fungsi tertentu. Nah kalau dengan menggunakan yang versi terbaru, fungsinya sudah ada, tinggal panggil saja. Nah, biasanya bedanya dari situ. Nah ini yang Flutter. Jadi yang Flutter ini kalau kita lihat di websitenya flutter.dev gitu ya. Kalau kemarin untuk yang contoh Flutter Studio ya, flutterstudio.com atau .trg ya, sekitar ya. Flutter Studio itu untuk membuat kita mencoba membuat aplikasi Flutter di layoutnya ya, bukan secara keseluruhan tapi di layoutnya saja. Kemudian kita lihat di sini di Flutter Dev ini, kalau kita lihat gitu ya, ketika kita get start gitu ya, atau memulai untuk membuat aplikasi Flutter, dia pasti akan masuk sini. Jadi dia hanya menampilkan SDK saja, jadi tidak langsung idenya ya, tidak langsung API-nya gitu. Jadi dia hanya memberikan SDK. Jadi kita bisa install Flutter ini di dalam Android Studio atau di dalam IntelliJ atau di dalam Visual Studio gitu ya. Itu bisa dipilih sesuai dengan selera atau kebiasaan kita ya, atau bahkan juga sesuai dengan perangkat yang kita punyai. Tapi sebetulnya dengan kecil hati, dengan yang perangkatnya saya mah kalau pakai Android Studio laptopnya kentang misalkan. Nah itu sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan ya kalau kita mau berkembang di apapun sebetulnya. Dengan kalau misalkan kita berniat untuk belajar Flutter misalkan, kan kita bisa dimulai dari membuat layoutnya dulu gitu. Nah nanti mungkin kalau layout kita yang kita buat itu sudah bagus, ada orang yang tertarik, nah bisa jadi dia sponsor gitu ya. Nah itu jadi intinya adalah segala cara bisa kita tempuh kalau kita betul-betul berniat ya. Bahkan kalau tadi kata Steve Jobs, kalau kita benar-benar cinta gitu ya,
itu pasti kita akan bisa melakukan apapun, akan berusaha gitu ya. Nah ini kalau misalkan Android Studio yang sudah terinstall dengan Flutter, ini ada tambahan seperti ini. Jadi karena tools yang paling digunakan, jadi yang paling banyak digunakan di industri gitu ya. Kemudian yang direkomendasikan dari Google-nya juga ini Android Studio ya. Jadi makanya saya memberikan contoh Android Studio. Walaupun kalian bisa menggunakan tools yang lain. Nah ini jadi kalau sudah terinstall SDK-nya dia akan muncul ini Flutter Project. Jadi kita bisa membuat project versi Android native atau kita juga bisa menggunakan project Flutter ya. Bisa dipilih sesuai dengan tujuan kita merancang. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita lihat ya. Tadi kan kita itu pengembangan aplikasi langsung dari sisi ngoding gitu ya, dari sisi kodenya. Nah, sekarang kita lihat prototype design. Jadi ketika kita punya ide, tadi saya sudah bilang kan, ketika punya ide harus dibuktikan dengan desainnya. Jadi apa sih yang kamu buat itu gitu ya? Bagaimana? Nah itu langkah awal sebetulnya ya, step awal ketika kita mengutarakan sesuatu gitu ya. Jadi mungkin ada yang pernah bekerja di sini, kalau misalkan kita bekerja gitu ya sebagai programmer. Nah ini saya punya solusi gitu. Nah pasti mulainya dari sini. Jadi tidak hanya sekedar saya punya ide nih, cuman ngomong doang gitu ya. Tapi kalau dengan dibarengi dengan prototype design itu akan lebih komplit. Nah kita lihat di sini ada toolsnya ya. Nah ini kita bisa menggunakan figma.com. Nah ini kita bisa lihat gitu. Kalau misalkan kita menggunakan Android, kita juga bisa lihat kode layoutnya ya, tapi hanya sebagian, tidak komplit gitu ya. Itu bisa kita bisa manfaatkan gitu ya. Jadi supaya tentu saja ini menghemat waktu ya. Jadi kalau misalkan yang tadinya kita harus ketik-ketik atau bahkan kita kopas punya orang lain gitu ya, itu rasanya kurang, kalau kita mau menciptakan sesuatu ini kurang afdol kayaknya kalau kita seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan Figma, kita bisa menggunakan ini buatan saya gitu ya. Jadi yang saya bikin gitu ya. Jadi tidak membiasakan diri dengan copy paste gitu ya. Jadi tapi kita berusaha untuk dari ide dan ide kita sudah dikonversi gitu kode-kodenya. Ini tapi walaupun tidak semua, tapi membantu mempercepat gitu ya. Ini untuk layout gitu ya. Dan selain itu, selain Figma juga kita bisa memanfaatkan Fluid UI ya. Jadi Fluid User Interface gitu ya. Fluidui.com. Nah ini bisa kita lihat sama ya seperti proses di figma.com. Jadi kita registrasi dulu, kemudian kita langsung login. Kalau misalkan sudah terbiasa dengan, kalau web itu ada Mobilize ya. Jadi kalau ini bisa dua gitu. Kita bisa bikin layout web juga bisa, kita bisa bikin layout mobile juga bisa, sama dengan yang di Figma juga. Nah kalau kita lihat di sini Fluidui ini ada kelebihan lain. Nah ini ya, jadi dari layoutnya ini saya belum menggunakan gambar-gambar ya, belum menggunakan gambar-gambar yang jelas atau gimana. Ini baru nyobain saja sebetulnya. Ini ada fluidui.com gitu ya. Jadi kalian bisa coba gitu ya, bisa coba rasakan gitu. Jadi setelah membuat ide, nah ini kita seolah-olah sudah bisa bikinnya gitu. Padahal ini belum jalan sebetulnya, baru hanya sebatas layout saja. Nah prosesnya kan itu bisa menyusul ya setelah layout ini berhasil, dan ini juga bisa menjadi patokan perancangan kita gitu. Jadi nanti ketika ngode kita nggak usah berpikir lagi ini layoutnya mau gimana ya gitu. Nah, itu rasanya tidak struktur ya, tidak berurutan gitu prosesnya, dan itu menyalahi algoritma gitu ya kalau misalkan di pemrograman itu. Jadi itu tidak sesuai dengan prosesnya. Jadi makanya kita harus dari mulai ide, rancangan layoutnya, baru ke kode. Nah makanya ini sangat memudahkan sekali. Nah ini hasil akhirnya adalah kita bisa running di smartphone kita langsung ya, untuk yang di fluidui.com ini. Nah jadi caranya kita install dulu
Fluidity playernya sama dengan App Inventor gitu. Jadi App Inventor juga sama kan, kita scan barcode, tapi kalau di App Inventor itu dia hanya menunjukkan linknya ya, link download kemudian install. Nah kalau ini kita mencoba aplikasinya langsung. Jadi sebetulnya ini mengakses web ya, masih mengakses web ya, web fluidity.com. Jadi dia si Fluidity player ini dia mengakses fluidity.com kemudian masuk ke dalam akun kita, dan ini bisa dijalankan langsung di dalam smartphone kita. Jadi seolah-olah kita sudah buat nih. Jadi ya ini sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah prototipe yang kita rancang gitu. Nah, makanya ketika kita punya ide kemudian dimasukkan ke sini ya, desainnya itu sudah mewakili gitu ya, sudah mewakili rancangan kita. Jadi kita sudah berhasil menunjukkan diri gitu ya. Kalau di perusahaan seperti itu ya. Gitu. Nah, kita lihat nextnya. Kelewatnya sih. Udah. Kemudian kita lihat di sini itu membuat games. Ternyata mobile itu bukan hanya aplikasi ini ya, aplikasi seperti sosial media atau aplikasi untuk sebuah sistem tertentu gitu ya, atau aplikasi untuk proses bisnis tertentu gitu ya, untuk online shop atau penyimpanan data dan lain sebagainya. Itu bukan hanya itu, tapi di mobile juga ada yang namanya games. Nah ini juga jangan terlewatkan gitu ya, karena apalagi sekarang di masa pandemi game juga meningkat ya. Cuman saya ini tidak memberikan materi tentang gamesnya, tapi tidak ada salahnya kita tahu gitu, melirik sedikit bagaimana perkembangan game, karena mungkin siapa tahu ada yang ingin kesini gitu ya, karena games juga bagian dari aplikasi mobile gitu, hanya dia bentuknya lebih ke permainan, jadi dia lebih banyak menggunakan multimedianya. Nah ini kita lihat tools membuat games ya, ternyata ada cara mudah untuk membuat aplikasi game, jadi untuk membuat games itu ya. Nah ini kita akan menggunakan tools engine ya, jadi sudah ada fungsinya, kita tinggal manggil sama dengan App Inventor. Kalau App Inventor mungkin klik drag and drop seperti kita membuat puzzle, tapi kalau misalkan ini dengan konstruk 2 gitu ya, ini dari skira.com, jadi ada konstruk 2, jadi konstruk 2 ini yang versi gratis, tapi ada juga konstruk 3 yang versi berbayarnya. Jadi kalau misalkan kita penasaran mau buat games gitu, ini bisa dimulai dengan konstruk 2. Dan ini sangat mudah sekali, yang penting kita paham dengan algoritma, ini kita sudah bisa membuat aplikasi games mobile atau games web browser gitu ya, basis web. Ini sudah bisa di sini di konstruk 2. Nah ini contohnya ya, jadi kalau versi mobile ini sudah bisa, cuman kalau untuk versi mobile di dalam konstruk 2 ini tidak bisa dibuat APK-nya, karena dia harus berbayar dengan menggunakan konstruk 3. Tapi kita bisa buat desainnya gitu ya, jadi kayak tadi ya prototipenya gitu, prototype games gitu. Nah, ini kita bisa buat di sini gitu. Nah kalau untuk versi web, untuk basis web gitu, ini kita sudah bisa running gitu. Kita bisa running dengan konstruk 2 ini. Jadi, kita mau bikin games atau kita mau buat media pembelajaran, ini bisa dengan ini ya. Tuh. Kemudian ada tools lain untuk games yaitu Unity ya. Jadi tentu saja ini menggunakan bahasa yang berbeda ya. Jadi bukan Java atau Kotlin, bukan juga seperti Flutter atau tapi dia menggunakan C ya, C Class, C Class ya. Si tanda pagar, si scrap itu ya tulisannya. Nah ini ternyata di Unity mungkin banyak yang memang perangkat ya, mungkin perangkat harus minimal RAM 43 lah ya cukup. Tapi mungkin kalau 43 kita akan seperti Android Studio makanya, jadi serba pas-pasan. Tapi kalau misalkan lebih dari 4 mungkin, nah ini kayaknya enak gitu membuat games dengan Unity. Selain dimensinya sudah komplit, jadi kita bisa membuat games 3 dimensi juga, bahkan kita juga bisa membuat aplikasi AU ya, jadi AR ya, AR atau virtual juga bisa dibuat di Unity ini. Jadi sudah banyak sekali yang bisa kita buat di Unity, jadi kita membuat apa aja bisa. Nah ini kita lihat siklus di industri games ini menurut agate.id ya.
Jadi perusahaan pengembang games ya. Jadi sama dimulai dari ide juga. Jadi ide gamesnya apa gitu? Gamesnya games sekedar tembak-tembakan atau games strategi atau games pembelajaran gitu ya untuk anak-anak atau yang lainnya gitu ya. Jadi kemudian kalau di sini ada persetujuan pemberi dana. Ini sebetulnya opsional ya. Jadi kalau misalkan memang karena kan kita ketahui kalau games itu banyak sekali jadi selain skenario gitu ya, kalau misalkan gamesnya besar gitu ya, skenario juga kan harus dari orang yang berbeda. Skenario gamesnya akan seperti apa. Kemudian juga harus ada desain artisnya gitu ya. Jadi banyak sekali tidak mungkin dilakukan oleh satu orang gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, karena tadi kan kita bisa menggunakan konsep dua gitu. Kita bisa menjadi siapapun, kita bisa membuat skenario sendiri, kita juga bisa membuat karakter sendiri gitu. Itu silakan kalau mampu. Jadi cuman ini umumnya games-games yang besar pasti akan seperti ini. Jadi dananya ternyata mahal nih. Kalau mahal berarti kan ketika si user membeli aplikasi game pasti akan situ ya ujung-ujungnya. Jadi akan berkaitan dengan nanti ketika hasil akhirnya. Jadi games juga menjadi salah satu yang patut kita lirik gitu ya dari perancangan aplikasi mobile ini. Itu jadi sama ya tadi pembuatan games, kemudian rilis dan ada marketingnya bahkan. Jadi mirip-mirip ya. Jadi intinya adalah kita lihat di sini. Kita lihat dulu. Nah, ya. Jadi semuanya berawal dari ide, kemudian prosesnya, gitu ya. Prosesnya, dan hasil akhirnya adalah sebuah produk. Gitu ya. Jadi metodenya mau yang mana itu kembali ke gaya kita atau gaya yang ditawarkan oleh perusahaan atau yang diminta oleh permintaan ya atau pihak luar gitu. Begitu. Ada yang bertanyakan dulu? Sampai sini? Halo? Bisa dipahami kah? Bisa ya, mudah ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Mudah ya. Jadi sebenarnya kalau mobile ini, perancangan aplikasi mobile ini sebetulnya kalau kita biasanya orang-orang IT gitu ya, atau yang berkecimpung di bidang IT gitu ya, biasanya mengenal aplikasi mobile itu setelah aplikasi yang lain ya, biasanya setelah web ya gitu ya. Setelah dia mengenal web gitu, baru dia ke mobile. Atau mungkin dia setelah sering membuat aplikasi desktop baru dia ke mobile. Biasanya gitu ya, biasanya umumnya seperti itu. Walaupun mungkin ada tidak sedikit juga yang langsung suka ke pembuatan aplikasi mobile. Namun biasanya kalau tidak ke web, ke desktop, tapi umumnya mungkin ke web. Itu kenapa? Karena mungkin terhambat ke perangkat membuat aplikasinya sendiri gitu ya. Karena kan membuat aplikasi juga kita perlu perangkat ya, perlu sumber daya gitu. Selain kita punya keinginan juga tentu saja kita harus punya perangkat tuh. Bahkan kita juga harus punya waktu dan ini harus banyak pendukung gitu. Tapi itu semua kembali ke rasa ingin kita ya, jadi rasa seberapa besarkah kita ingin mencapai itu gitu ya. Jadi tadi kalau kata Steve Jobs, kalau kita sampai tidak mencintai ya nggak akan berusaha mati-matian. Jadi kalau misalkan saya udah berusaha, udah ya tumbuhkan rasa cinta itu ya supaya usahanya lebih besar gitu. Jadi supaya kita juga tidak merasakan itu sebagai beban, tapi sebuah kesenangan gitu ya, sebuah kesenangan yang dibayar gitu pada akhirnya. Gitu, sudah materinya sampai segini saja. Jadi jangan lupa kerjakan tugasnya, lakukan saja yang terbaik gitu ya. Jadi gunakan sarana perkuliahan ini sebagai latihan gitu ya, di latihan. Yang misalkan saya ngasih tugas ya. Di bawah sebagai latihan. Oh, saya latihan membuat ide nih. Jadi kemarin kan dimulai dari ide ya, ide perancangan. Kita mau ngapain, kemudian bisa dilanjutkan ke yang sudah membuat
yang kemarin sudah mengirimkan idenya mau bikin apa, silakan dilanjutkan ke step berikutnya, yaitu karena saya lihat layoutnya belum ada ya, jadi rencana layoutnya, jadi boleh dibuat. Jadi biasanya ketika kita membuat layout tuh mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau misalkan kita sudah di depan laptop, kemudian kita membuat rancangan layout, biasanya suka lupa waktu, karena layout juga ternyata menarik gitu ya. Jadi kita pengen memberikan tampilan yang selain menarik, yang memudahkan, kemudian juga sambil kita berpikir tentang layout, kita juga mungkin berpikir tentang prosesnya. Oh, ternyata proses ini misalkan saya belum bisa nih, tapi nggak apa-apa lah layout dulu. Nah itu bisa, itu sebetulnya sudah menjadi proses latihan ya buat kita gitu ya. Nggak apa-apa lah prosesnya belum bisa, tapi yang penting layoutnya saya sudah bisa memperlihatkan gitu ya. Nah itu sudah sangat bagus sekali ya kalau sudah dikerjakan gitu. Kemudian juga jadi latihan ini tentu saja untuk menjadi challenge ya. Jadi challenge kita menghadapi tantangan yang baru. Jadi jangan selalu gini doang gitu ya. Tidak ada yang gini doang. Gitu. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang mau dibagikan? Atau yang kemarin yang belum mengerjakan masih belum mengerti? Ada teman ya. Oke, silakan. Kemarin tugasnya masih di ini Bu. Soalnya kan saya kemarin masuknya telat Bu, jadi masih di edit baca-baca gitu. Oke. Videonya yang kemarin saya presentasi sudah saya share ya, jadi di LMS juga ada, kemudian di kelas juga ada, jadi boleh di review ulang, di flashback gitu ya, ditonton ulang. Jadi kemarin saya ngebahas apa aja gitu ya, kemudian tugasnya sebenarnya di LMS juga ada link tugasnya ya, tugasnya ngapain sih itu ada, dan yang pembahasannya juga sudah ada ya, jadi videonya baru saya edit. Jadi kemarin itu saya bingung ini mau masukinnya, jadi videonya saya masukin ke YouTube ya, jadi silakan itu boleh dilihat-lihat lagi gitu ya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Kalau yang sudah mengerjakan boleh ya dilengkapi ya, jadi untuk layoutnya seperti apa rencananya. Jadi semoga tidak memberatkan ya, tapi justru malah memudahkan kalian karena kalau yang sudah belajar membuat aplikasi biasanya ide-ide aplikasi itu selalu bermunculan ya. Jadi apalagi di sebuah perusahaan atau instansi tertentu pasti selalu ada gitu, selalu ada. Oh saya mau buat ini, saya mau buat itu, ya. Atau bahkan ketika saya sudah selesai membuat, saya pengalaman kerja juga ya. Jadi ketika saya sudah menyelesaikan sebuah proyek gitu ya, saya ketika melihat lingkungan sekitar, oh ternyata kok ngantri gitu ya. Kayaknya kalau bikin antrian lebih terhandle gitu kan. Nah itu biasanya di situ. Jadi selalu ada muncul ide kalau kita sudah terbiasa berpikir tentang solusi gitu ya. Jadi dari situ, jadi melihat di lingkungan sekitar, oh kok kayaknya kalau bikin aplikasi misalkan sebuah restoran nih, biasanya restoran tuh kalau saya lihat ya, ketika saya datang ke restoran dulu ya, waktu belum pandemi itu saya suka lihat restoran tuh parkirnya susah gitu ya. Kalau misalkan kita bawa mobil, parkirnya susah, motornya juga penuh. Terus kemudian udah gitu, ketika kita masuk, duduk di mana udah penuh. Nah, coba kalau misalkan ada aplikasinya gitu ya, misalkan ada aplikasinya sebuah restoran, jadi restoran itu bukan cuma pemesanan produk saja, tapi kita juga bisa booking tempat gitu ya. Kita bisa melihat tempat-tempat di restoran tertentu apakah sudah penuhkah atau masih adakah, bahkan mungkin bisa terintegrasi dengan tempat parkirnya masih kosong atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa menjadi ide gitu ya. Jadi, saya pernah bikin itu sebagai ide aplikasi ya, ide aplikasi digital. Sampai ke tempat parkirnya, dari mulai pemesanan produk gitu ya, kemudian booking tempat sampai ke tempat parkir itu semuanya terintegrasi. Itu juga bisa menjadi sebuah solusi. Atau kita ketika melihat pasar nih, pasar kan sekarang kemarin ya ketika pandemi itu mereka kan karena stay home gitu ya,
Mungkin kalau orang-orang yang sudah terbiasa berjualan online seperti pengguna Tokopedia dan sebagainya, atau mungkin yang berjualan pakaian itu mungkin tidak masalah. Tapi coba lihat orang-orang yang berdagang di pasar gitu ya. Mereka kan dagangannya mungkin mudah rusak gitu ya. Kalau sayur kan mungkin, nah itu kita bisa lihat, oh coba kalau kita bikin solusinya gitu ya, gimana ya? Kayaknya harus ada orang yang menghandle nih. Di pasar ini ada produk apa aja gitu, karena saya lihat masih jarang ya aplikasi untuk pasar ini. Jadi kalaupun ada yang saya lihat ya, di Gojek itu ada ibu-ibu belanja gitu. Jadi entah itu dibelanjain gitu atau gimana. Tapi kalau yang dalam pikiran saya tuh pengen belanja di produk pasar. Misalkan saya perlu tomat sekilo, bawang bombay sekilo misalkan. Itu mudah, tapi sepertinya masih belum ada tuh ya. Jadi kalau untuk belanja online belum ada. Kalau Alfamart gitu, ketika kita perlu produk di Alfamart atau Indomaret itu sudah mudah, di Gojek ada gitu. Tapi kalau untuk keperluan pasar itu kayaknya masih belum ada. Jadi kalaupun ada mungkin via WhatsApp. Dan untuk orang-orang yang jarang berbicara seperti saya, ya ininya gitu ya, tawar menawar itu seperti sebuah kesulitan gitu ya. Ada ininya gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ya termasuk saya gitu ya, saya inginnya tuh belanja, ada produknya, ada harga, dia ada ready gitu ya, sesuai dengan data di dalam. Nah itu juga sudah bisa menjadi ide ya. Jadi silakan, banyak ya sebetulnya. Jadi ide-ide aplikasi itu bisa kita lihat dari apa sih yang kita lakukan gitu. Kalau saya ibu-ibu mungkin sering melihat anak-anak gitu ya, sekolah sekarang juga masih kesulitan ya online gitu. Jadi itu juga bisa apa sih solusinya gitu. Itu silakan dari situ ya. Jadi kalau misalkan kepentok ide apa nih, atau bahkan games gitu ya, games kalau yang suka bermain games gitu. Ternyata kalau game cuma tembak-tembakan terus kayaknya nggak seru ya, ngapain gitu ya tembak-tembakan terus, hanya ningkat. Kalau kita lihat ya, kalau saya ketika bermain games tuh ada stuck gitu ya, dimana ini game kok cuman gini-gini doang gitu, nembak terus. Jadi lama-lamaan paling cuman kecepatan aja gitu. Nah, ada nggak yang lain gitu selain itu? Nah itu bisa dari situ gitu ya. Jadi selain dari ide lingkungan sekitar, kita juga bisa mencari ide dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan gitu. Misalkan gamesnya ini doang gitu. Coba kalau ada yang lainnya. Atau aplikasinya gini doang. Coba kalau ada yang lainnya. Itu dari situ ya. Jadi bagaimana cara mengembangkan ide? Karena mungkin kalau kita tidak latihan atau kita tidak terbiasa memiliki pola pikir sebagai developer, itu juga akan kesulitan gitu. Jadi karena mungkin kita terbiasa saya biasanya make doang ya, dari dilatih ya dari sekarang gitu, mulai berpikir bagaimana menciptakan solusi gitu. Apalagi sekarang sudah S1, kalau S1 bukan seperti D3 gitu. Kalau D3 kan coba tolong bikinin ini gitu. Tapi kalau sudah S1 berarti kalian harus membuat dari mulai solusinya. Kalau antrian panjang supaya beres dalam 30 menit bagaimana caranya gitu. Itu pernah saya membagikan sertifikat gitu ya kepada 6.000 peserta dalam satu hari tanpa ribet. Nah itu harus dipikirkan gitu ya. Kemudian caranya jadi supaya gedungnya tidak ambruk gitu ya, karena bayang kalau 6.000 orang masuk semua itu kan tapi kalau kita mempunyai pola pikir solusi dengan sistem itu bisa diatasi gitu. Ternyata 6.000 orang itu bisa dibagi beberapa shift gitu ya. Misalkan dari mulai jam 8, 30 orang, baru ada nih sholat ya. Jadi misalkan 30 orang, anggaplah 30 menit, nah itu bisa dari situ. Jadi silakan sistemnya bisa seperti apa. Itu dari menggali ide. Gitu, ada yang mau tanyakan lagi? Atau ada yang mau berbagi ide? Karena tadi di grup WhatsApp judulnya pembahasan sama diskusi. Halo? Ya? Nggak kedengeran nih, Rizal. Nggak jelas nih. Apa? Coba ulangi. Ya, halo Bu. Ya. Kalau tugas yang sebelum
Sebelumnya, Ini yang bikin rancangan aplikasi, ya itu mm-mm. segini nggak Bu? Apa? Itu dipresentasiin nggak Bu? Oh ya, nanti di sebelum UAS ya. Sebelum UAS ya. Sebelum UAS saya pengen lihat. Berarti minggu depan ya. Minggu depan UTS. Senin UTS, Selasanya kita presentasi ya. Jadi saya pengen lihat supaya kita lebih diskusi ya. Jadi supaya semuanya juga belajar bagaimana menyampaikan ide gitu. Itu karena ternyata belajar berbicara juga harus sering latihan ya. Dianggaplah latihan gitu ya. Gitu. Kemudian juga nanti kita dari situ kita bisa mengetahui bahwa bagaimana sebuah perancangan itu menjadi apa ya istilahnya, karena kan kita di IT ya, jadi otomatis harus menjadi seseorang yang selalu bersolusi gitu. Nah, intinya gitulah ya. Jadi kita belajar menyampaikan ide yang sudah kita buat itu. Nanti kita presentasi ya. Jadi saya harap yang belum mengerjakan minimal idenya lebih bagus lagi, karena sekarang tadi saya sudah menjelaskan ada tools untuk membuat prototype. Ya, tidak harus masuk ke coding, tapi ternyata bisa drag and drop. Bahkan untuk kalau yang web khusus juga ada ya, Mobilize ya. Nah itulah, atau bisa Figma atau bisa Fluid UI ya, Fluid UI. Fluid UI. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang ditanyakan? Lagi, Jaka. Apa kabarnya Jaka? Halo. Halo. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Jaka? Belum, Bu. Tugasnya ada kesulitan kah? Baru pulang, Bu, dari luar kota. Oh Jadi gitu ya, baru pulang dari luar iya. kota. Paling nanti nyusul, Bu. Oke, ya silakan ya. Jadi tugasnya itu sebetulnya berkelanjutan ya. Jadi silakan yang belum nanti dikerjakan. Syukur-syukur nanti yang sudah boleh ditambahkan dengan menggunakan layout sesuai dengan materi yang sekarang ya. Nanti Bu, Bu ya, maaf. Boleh. Kalau Boleh. layoutnya itu Silakan. pakai Android Studio atau kita Boleh, bikin bebas sendiri aja. aja? Bebas aja. Mau pakai apa? Nanti tinggal dijelaskan aja. Jadi saya membuat layout ini karena misalkan mau membuatnya dengan Android Studio, ya udah saya menggunakan Android Studio, atau saya rencananya nanti membuatnya menggunakan Android Studio tapi layoutnya belum saya realisasikan menggunakan Android Studio, tapi misalkan baru menggunakan Figma atau menggunakan Sketsa juga sebenarnya tidak masalah ya, tapi yang penting ada rencana layoutnya, jadi sudah terbukti gitu bahwa aplikasi yang akan dibuat nanti itu sudah terbayang gitu akan seperti apa bentuknya. Pakai Gitu Corel ya. juga nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, boleh. Jadi sebetulnya lebih mudah menggunakan yang tadi ya, tools yang tadi, Figma atau Fluid UI.com gitu ya. Itu lebih mudah ya sebetulnya. Karena kalau menggunakan Corel kan kita harus bisa desain. Kalau saya ya, mungkin karena saya kurang pandai di Corel, jadi saya lebih memilih menggunakan Figma atau Fluid UI. Fluid aja, Fluid Figma atau Fluid. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Siapa lagi? Kalau Tatang ini membuat laundry ya, jadi cukup menarik idenya. Apakah nanti usahanya akan atau sedang dikerjakan atau sedang ada ini melihat teman? Halo, Insya Allah, Bu. Insya Allah apa? Dikerjakan sendiri atau gimana?
Punya Insya sendiri Allah maksudnya? sih. Dulu punya sih Bu. Punya apa? Oh, laundry. Iya. Oh, punya usaha laundry, terus kemudian keidean bikin itu gitu ya. Oke, good job. Siapa lagi nih? Iman Budiman. Ada kesulitan kah? Lagi dibikin Bu, lagi proses. Lagi proses. Idenya sudah ketemu. Ada Bu ini. Ada. Tapi kemarin ngulang terus. Saking bingungnya gitu ya. Ya Bu. Ya, kalau ibarat menulis artikel, kalau kita kebanyakan bingung terus nggak ditulis-tulis, ya nggak akan ketulis. Tapi kalau misalkan kita udah kita mau bikin artikel, terus sudah diketik, ya, sudah jadi gitu. Jadi kadang ketika jadi juga ini dipublish jangan ya, malu gitu. Nah itu juga sebetulnya jadi intinya segala proses itu harus dikerjakan dan harus diperlihatkan gitu ya. Jadi semuanya akan terasa efeknya gitu, dampaknya. Kalau setelah mengerjakan tentu ada hasilnya. Nah setelah saya berhasil, saya ingin harus step berikutnya ada publish ya. Jadi saya harus menunjukkan pada orang lain apa yang saya buat. Nah, kita lihat kalau mungkin akan ada banyak yang mencecar atau banyak yang memuji. Nah itu sebetulnya kembali ke kalau misalkan banyak pujian ya alhamdulillah berarti kita harus lebih baik lagi. Kalau misalkan banyak yang mencecar ya alhamdulillah juga berarti kita harus lebih baik lagi juga gitu ya. Jadi intinya kalau kita membuat sesuatu jadi bukan hanya membuat aplikasi ya sebetulnya, tapi ketika kita membuat usaha atau lain sebagainya juga pasti akan seperti itu prosesnya gitu. Gitu ya. Kalau Devia udah oke, dia bikin apa umroh ya, jadi umroh ya. Jadi kalau saya oke, silakan Devia. Iya Ibu, itu rencananya. Bikin umroh ya, jadi ketika saya baca punya Devia itu langsung kepikiran, oh ini kayak Qoroa gitu. Ada yang pernah tahu aplikasi Qoroa? Mirip, cuman umrohnya gitu, beda sih sebetulnya mah. Tapi mirip mungkin ke situ gitu. Itu bisa dilihat untuk pengembangannya aplikasi-aplikasi seperti Qoroa atau Salam gitu ya, itu aplikasi-aplikasi yang kalau untuk umroh sih memang belum ada ya, jarang lah ya. Mungkin nanti di dalamnya ada bagaimana doa-doa umroh, bagaimana sunnahnya, bagaimana wajibnya, bagaimana yang lain-lainnya gitu ya, banyak sebetulnya. Itu saja, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai ya, 33 slide-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baru jam 19.58 ternyata. Semuanya sudah ini ya, baru pulang kerja. Ada yang mau ditanyakan dulu kah terakhir? Halo? Saya boleh ini nggak? Boleh kayak ini slide-nya saya tutup ya. Karena sudah selesai, saya boleh. Maaf Bu, untuk layoutnya nanti bentuk filenya JPEG atau PDF Bu? PDF aja, karena bisa aja sih JPG juga. Kalau misalkan tadi kayak tadi kalau misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan, ini bisa satu gambar ya. Tapi kalau misalkan bentuknya, nah ini juga bisa ya satu gambar. Tapi nggak kelihatan ya, kurang kelihatan. Tapi kalau misalkan PDF mungkin dia bisa jadi 1, 2. Udahlah, atur-atur lah ya. Boleh PDF, boleh. Tapi kalau misalkan si layoutnya dimasukkan ke dalam yang kemarin PDF tuh rencananya, misalkan dimasukkan ke bawahnya berarti otomatis dia PDF. Boleh silakan atur-atur ya, atur mau terpisah atau mau disatukan ke dalam file yang kemarin. Ya itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kita cukup sekian. Saya close ini ya, close present-nya.
Kalau tidak keberatan, saya boleh ini nggak? Boleh lihat nggak on videonya? Videonya di on kan? Boleh di on kan? Oke, yang lainnya? Bentar. Wah, kita lagi kerja, Jaka. Baru pulang. Baru pulang. Oke, yang lainnya boleh di on kan? Boleh di on kan dulu. Tatang, Devia, Iman, Rizal. Boleh di on kan dulu. Nah nih. Oke, yang lainnya coba di on kan bareng-bareng. Coba di on kan bareng-bareng. Rizal, Zaka, Rizal. Satu lagi. Oh, dua lagi. Taufik ternyata, Tatang ternyata dia ditutupin lagi. Coba. Dar. Rizal sama Tatang mana nih? Oh, di close lagi. Jangan dulu di close dong. Halo? Oke, Rizal. Tatang. Satu lagi Tatang, coba. Yang dulu di close yang lainnya. Sebentar. Mana nih? Coba buka lagi. Halo. Oke, Tatang. Coba Rizal sama Jaka. Yang lainnya jangan dulu di close sebentar ya. Sebentar. Jaka sama Rizal mana? Halo. Udah, Bu. Kayak perempuan aja di kerudung dulu gitu. Padahal kan laki-laki tinggal on. Belum ada nih. Ya udahlah. Oke, gitu aja ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita close dulu. Kita lanjut di WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Kalau misalkan mau praktek mengerjakan tadi ya yang diminta, jadi yang sudah selesai dengan idenya bisa lanjut ke rencana layout. Kalau misalkan yang belum, berarti dimulai dari idenya dulu. Ya, silakan praktikum mandiri. Ya, jadi kalau misalkan cepat selesai kan jadi nggak punya tugas ya. Jadi nanti besok-besok bisa mengerjakan yang lain. Kalau yang ini bisa dikerjakan sekarang. Itu aja. Saya mohon maaf ya kalau ada banyak kekurangan, ada kesalahan juga, salah-salah kata gitu. Mungkin keceletot atau tidak sengaja, atau mungkin saya sengaja tapi saya lupa. Kalau itu salah, saya mohon maaf. Nanti besok-besok saya harapkan lagi kalau ada masukan dan lain sebagainya, nanti boleh di WhatsApp group ya. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita on di WhatsApp group ya sampai jam 21. Oke, silakan.